Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Kan Bang. Ya, kali ini spesial kali bersama Wakil Presiden Stand Indo. Ini dia, Erwin Wu. Luar biasa. Kenapa Erwin Wu sih? Buat branding aja sebenarnya, karena kan nama gue di KTP itu cuma Erwin doang kan. Nggak ada nama belakang. Nah, Terus akhirnya mulai branding itu semenjak tahun lalu. habis Jambore kan? Iya, pokoknya gara-gara Yang film nulis. pertama gue rilis, ya ada project lah pertama film Sabar Ini Ujian. Di credit title nama gue tuh Erwin MLI, karena itu project dari MLI. Ya, kan Erwin banyak tuh, jadi ditulis Erwin MLI. Nah di IMDb, situs review film gitu, nama penulis yang tertera di Sabar Ini Ujian itu Erwin Arnada, yang mana Erwin Arnada ini adalah jurnalis yang kerjanya nulis juga. Nah jadi dikira penulis Sabar Ini Ujian itu Erwin Arnada itu, padahal Erwin doang. Nah makanya ngobrol-ngobrol, nah dapat masukan dari Ko Ernest. Kayaknya lu perlu branding ada nama belakang gitu Win, karena kan untuk masuk di dunia entertain lah intinya. Kayaknya Erwin banyak gitu jadinya, bingung Erwin siapa nih, makanya lahirlah Erwin. Ya yuk hati-hati yuk. Nggak apa-apa. Aman. Edit. Erwin Wu gitu, yang diambil dari sebenarnya pengennya ngambil dari marga gua. Kan gua orang Cina. Nah tapi marga gua tuh Hu, bukan Wu. Hu tuh WHO. Enggak, HU doang. HU, Erwin Hu. Nah cuma setelah ngobrol-ngobrol kayaknya lebih ear catchy pakai Wu daripada Hu gitu. Enggak, kenapa pemilihannya Wu yang susah juga untuk diucapkan gitu? Erwin Su nggak enak. Enggak, kenapa harus dari marga kok? Iya, terus apa lagi? Lu lihat gue dari Beler. Beler bukan nama asli lo. Gue pikir nama asli lo. Ini ketahuan lagi. Ya maksudnya kan ada nama lain yang mengingatkan atau mencirikan itu Erwin ini gitu. Gak ada. Tadinya pengen Erwin Bakekok gitu. Cuma kayaknya terlalu melucui gitu jadinya. Aduh jangan deh gitu. Iya sempat kepikiran Erwin Bakekok, cuma kayaknya nggak cocok deh gue gitu, makanya apa ya gitu yang kelihatan enak didengar gitu. Enggak enak juga kok Erwin Wu. Erwin Wu. Kurang sedap gitu. Erwin Jakbar tuh udah top of mind banget. Ya kan? Ya tapi kenapa nama regional gitu, nama belakang? Sekarang gua tanya di Jakbar yang namanya Erwin siapa lagi selain lu? Iya cuma satu. Cuma satu. Iya, dan teman-teman komik juga taunya kebanyakan manggilnya Erwin Jakbar. Tuh kan. Ya cuma kan nggak enak gitu, masa credit title film by Erwin Jakbar. Nggak siap guanya yang nggak siap ler, gue nggak mau gue. Kayak film lomba ya. Iya tuh jadi pertanyaan. Gue ingat soalnya waktu kita stand up Jambore, lo kan karena namanya tiket pesawat kan ada nama belakangnya. Iya. Dani Wahinugraha ada 3 suku kata. Lu Erwin kan? Erwin jadi 2 gitu. Iya, gue selalu susah tuh buat email, susah ler. Makanya email gue tuh Nomor apa sisanya? kebanyakan. Tapi sekarang nggak. Tapi email gue boleh disebutin nggak? Boleh. erwinaja.erwin@gmail.com. Jadi ya bingung karena nggak tahu. Aduh nama apa lagi? Erwin@gmail.com udah ada. Udah ada. Erwin.erwin@gmail.com udah ada. Erwin_Erwin udah ada gitu. Jadi apaan yang untung aja tuh Erwinaja.erwin belum ada tuh. Kalau bingung gue. Berarti kalau Erwin Wu di tiket pesawat bakal Erwin Wu? Enggak, Erwin tetap. Karena kan Wu kan iya. nama panggung bukan nama KTP ya. KTP. Iya ya, kecuali lu ganti jadi nama KTP. Iya. Oh nama panggung. Lu emang gak dinyalain bang? Lu tergabung di stand up Indo Jakbar sejak tahun berapa bang? 2012. 2012. Bulan kalau di Jakbarnya ya, di Jakbarnya 2012 November. Karena gue foundernya. Lu salah satu Founder. founder. Ya. Siapa aja tuh generasi awal tuh?
Jakbar. Foundernya berdua, gua sama Aprizal. Yang tadi. Oh, Aprizal satu lagi. Emang ada dua? Ada Aprizal. Oh, itu mah Rizal ya? Itu Rizal beda. Aprizal tahu. Iya, nggak ada AP-nya dia. Oh iya benar. Nah ini ada AP. Rizal doang. Iya iya. Aprizal berdua sama dia foundernya. Dari 2012 November. Di generasi awal itu sebenarnya formasi Jakbar itu siapa aja? Oh, wah. Kalau cerita Jakbar dulu tuh 2012 dikit anggotanya Ler, cuma gua Apri sisanya paling 7 orang. 7 orang itu bertahan sampai berapa bulan nggak nambah-nambah. Jadinya mana open mic-nya itu kita dalam mall, ada cafe dalam mall. Terus pas banget bulan-bulan pertama berdiri open mic dalam mall, di mall itu ada perayaan Natal. Jadi tiap jam 8 malam ada show air mancur di mana musiknya gede-gede. Nah, kita kan stand up-nya outdoor di luar cafe gitu. Jadi tiap jam 8 malam ya kita berhenti dulu open mic. Nungguin air mancur dulu kelar baru kita lanjut lagi open mic. Dan awal-awal ya itu dia bener-bener yang sedihnya itu bukan sedih, bagian dari perjalanan juga. Anggotanya cuma 7 yang rutin datang. Yang nonton ya 7 ini, yang naik 7 ini, nggak ada penonton sama sekali. Siapa 7 ini tuh? Gua Pri, lu tahu Handoko Chung nggak? Siapa tuh? Seleb tweet gitu. Oh tahu gua Handoko. Seleb tweet ya tahu gua. Dia Handoko. anak Jakbar. Oh itu anak angkatan Jakbar. awal. Oh komik juga awalnya. Nggak komik tapi sempat gabung komunitas dan cukup aktif beberapa bulan gitu. Sampai akhirnya dia ngilang. Terus? Gua lupa deh nandanya. Somat mana? Seleb tweet. Enggak Selebgram. Ini Sudin dia. Apalagi Sudin? Sudin tuh suku dinas ya Bare? Enggak tahu. Suku dinas. Bagian kayak lurah-lurah gitu. Okay. Capil. Diskut capil. Iya, itu. Somat, Nanda nggak tahu lu pasti karena juga ngilang. Fadil, Ivan Fadil, temennya Bari. Ada satu lagi, Nina Dits. Yang mana tuh? Cewek yang baca tarot ya Bare? Iya. Oh tahu gua. Nina Dits. Tahu. Yang kayak sulap-sulap gitu kan? Ya. Emang sulap ya? Enggak sulap aja. Berbau magician maksudnya. Iya kayaknya. Agak bukan stand up toh gitu. Tapi dia enggak awal-awal banget gitu. Tapi angkatan 2013-an kayaknya. Oh itu 7 orang tuh kok. Ya 7 orang itu. Kayaknya enggak deh, Nina Dits kayaknya angkatan 2013-an, 2012 satu lagi gue lupa deh namanya. Oh gitu. Tapi kurang lebih 7 orang itu dia. Jadi ya nge-MC tetap open mic juga. Yang nonton ya sisanya 6 berarti. Itu di Lounge 78? Oh enggak, di mall Central Park. Oh Central Park ya, yang lu bilang tadi ada air mancur. Iya, itu jadi BT-nya. Nah, bertahan di sana tuh cuma berapa bulan gitu, habis itu pindah. Terus kapan masuknya nama-nama seperti Afif Safi, Rigen Rakelna, Indra Firmawan, Diki Divi? Ini kan tanya bintang tamu spesial Erwin nih, kenapa jadi ngebahas angkatan lain sih? Iya maksudnya di tahun berapa itu? Lu kan sebagai founder. Iya. Gitu. Mereka tuh 2013-14 deh kayaknya. 2013-14. Diki yang paling baru ya, yang paling terakhir kayaknya yang Rigen kayaknya yang paling terakhir masuk tuh Diki, dan dia tuh masuknya tuh persis 2 minggu sebelum LKS. 2 minggu sebelum LKS audisi ya, 2 minggu sebelum audisi LKS dia open mic sekali, open mic kedua kali, pas ketiga kalinya langsung ikut audisi. Diki itu dan keterima. Itu 2000 berapa? 14. Berarti angkatan terakhir Diki yang terkenal ya? Yang top of mind lah. Iya. Setelah kayaknya Diki dulu baru Apip ya yang paling Apip paling terakhir. Ya. Baru sisanya yang lain-lain tuh Rio. Iya. Juga Gugun Beke enggak ya? Gugun Beke enggak. Ya, pada enggak tahu mereka Gugun Beke. Iya kan, ada Gugun Beke gitu. Lu berarti di komunitas udah berapa tahun total per hari ini? 2012 8,9 8,5. Pokoknya bulan Juni gue pertama kali open mic tuh Juni. Ya berarti bentar lagi 9 tahun. 9 tahun. Iya. 9 tahun berada di komunitas. Apa yang membuat lu memutuskan untuk jadi wakil ketua Stand Up Indo?
gue nggak memutuskan, diputuskan gue. Apa yang membuat lu dipaksa? Apa yang membuat lu diputuskan untuk menjadi wakil stand up Indo? Iya, gue nggak tahu, harusnya pertanyaan ini lebih tepatnya ke Ajis. Ajis. Bapak Ajis. Doa ibu. Tapi lu emang ngerasa ini? Enggak, jadi awalnya itu gara-gara pas stand up night Jakut yang ketiga kalau nggak salah. Jadi sebelum show-nya dimulai itu nongkrong dulu tuh di kantinnya gitu kan, acara gitu. Nongkrong di kantin, ngobrol-ngobrol. Terus sampailah celetukan kayak, wah lu aja Win nanti presiden berikutnya gitu. Yang gue pikir enggak lah, mana mungkin, gue bilang bercandaan kan. Dan gue sih nganggapnya serius, dan gue langsung jawab, jangan gue, karena gue nggak punya kapasitas untuk itu, belum lah menurut gue. Dan ya itu intinya sih belum siap gue intinya kayak gitu-gitu. Tapi tetap tuh udah Erwin presiden, mungkin bercandaan kan. Sampai akhirnya ya itu dia pemilihan presiden, pemilunya akhirnya si Ajis yang maju. Dia ngabarin gue, nelfon, Win jadi wakil ya gitu katanya. Terus gue mikir, oh ya udahlah kalau cuma wakil mah kayaknya aman-aman aja. Iya, dan untuk belajar juga gitu kan dari guanya gitu. Gitu. Tapi menurut gue harusnya yang ya gue juga nggak tahu alasan kenapa gue yang ditunjuk gitu. Iya sih. Kurang tepat gue nanya ke lu sih. Harusnya nanya ke Bapak Ajis. Iya, makanya gue juga bingung jawabnya. Iya sih. Nah, sebenarnya gue udah pengen nanya ini udah lama. Apa tuh? Di stand up Indo itu banyak sekali komika yang etnisnya Chinese. Enggak banyak lah. Banyak. Enggak. Ernest. Ya kalau dihitung itu enggak nyampe 2 tangan aja. Lah kok kita hitung dah sekarang komika Cina Ernest. Ernest. Selalu Ernest karena ada Ernest, ada elu, ada Barry William, ada Robbie Changhe, oh, ada Ben Danio, ada siapa lagi tuh? Aldes, ada siapa lagi tuh komika Cina? Kalau Rindra termasuk Cina nggak sih? Enggak ya. Yongkitan. Ini Lian Lin tuh 8, Alison Bandung. Chandra Chansai. Mat Kucil. Neymar. Nah, di antara banyak komik beretnis Chinese, enggak tepat lu bilang banyak. Karena dikit dong. Kan definisi banyak kan lebih dari 1 atau 2. Lumayan banyak lah. Oh iya. Iya kan? Ya, oke. Lumayan banyak. Terus apa yang bikin lu tetap, gue pengen nunjukin bahwa Cina tuh nggak cuman Ernest, gue juga bisa stand up gitu. Apa? Jadi sampai akhirnya lu tetap bisa berkarya, bahkan lu bikin special show rutin segala macam. Apa sih motivasinya? Nah gue tuh nggak pengen nunjukin hal yang lu bilang itu, bahwa nunjukin kayak gue pengen ngasih tahu bahwa komik Cina itu bukan cuma Ernest ya. Nah gue nggak ada keinginan ke arah sana gitu. Lu nggak mau nunjukin? Enggak. Masa sih? Kan dulu nanya jawaban jujurnya ya nggak ada. Karena bener-bener yang dari awal gabung, nggak dari awal banget lah, mungkin dari 1-2 tahun gabung di komunitas, gue tuh udah ngerasa kayak ini rumah kedua gua gitu di sini. Jadinya lebih ke ngerasa ya mungkin terlalu berlebihan kalau gue sebut gue cinta sama kesenian ini gitu. Tapi ya itu yang terjadi, yang menurut gue alamin, gue rasain. Ya kayaknya ya itu karena emang gue suka aja di komunitas ini, kesenian ini, stand up comedy ini. Jadinya nggak ada kepikiran untuk ngasih tahu ke luar bahwa gue pengen ngasih tahu komik Cina selain Ernest ada yang lain-lain gitu. Nggak kepikiran ke sana, jadi lebih ke ngalir aja, dikenal syukur, enggak juga ya udahlah, udah biasa. Gitu lah. Itu motivasi lu untuk tetap berkarya. Iya, maksud gue gagal suci kan 2-3 kali kayaknya. Gagal audisi 3 kali. Suci berapa aja? Suci 3, suci 5, suci 6 terakhir. Ya makanya maksud gue kalau gue nggak cinta, kayaknya di Suci 6 kalau tujuan gue adalah pengen ngenalin komik Cina bukan cuma Ernest,
dengan gue gagal audisi ini kayaknya gue udah bakal nyerah, udah selesai gitu. Tapi ya gue masih bertahan aja karena ya udah emang suka aja gitu. Kan kalau misalkan ditanya komika Cina lainnya kayak misalkan Bendanio segala macam itu kan selalu motivasi yang dibawa adalah kenapa sih orang cuma kenal komika Cina tuh Ernest gitu. Ya karena emang dia yang paling terkenal. Dan lu tidak ada masalah terhadap hal itu. Nah kenapa harus jadi masalah gitu? Gue tuh suka nggak banyak bukan apa ya, lebih ke nggak mau ambil pusing gitu. Setuju gue. Males mikir orangnya. Lu tuh kayak bedul gue. Iya benar kok. Bedul males mikir. benar. Kalau gue perhatiin lu salah satu orang yang nggak pernah emosional, nggak pernah emosi, nggak pernah marah, nggak pernah kesel. Jarang gue ngelihat lu sensi aktif di dunia pergibahan. Jarang. Lu tuh positive vibes tuh. Enggak juga sih. Ngegibah mah ada aja ya. Cuma nggak diceritain aja ke gue ya. Nggak cuma maksudnya kayak iri dengki tuh hampir nggak ada gue lihat dalam diri lu gitu. Sempet ada tapi gue udah berdamai Ler. Kayak Suci 5 deh contoh paling menurut gue paling tragis. Dibanding Suci 5 tuh kan Jakbar paling banyak masuk. Jadi betul, finalis ya. Rigen, Apip, Diki. 3 doang ya? Iya, maksudnya paling banyak di antara komunitas lain gitu Suci 5. Dimana posisi gue saat itu gue ngikut audisi juga dan status gue senior di antara mereka. Gue paling lama stand up, gue dari 2012 gue founder Jakbar, mereka anak baru gitu. Tapi mereka yang keterima ada rasa kayak anjing kok gue dilangkahin sih gitu loh maksudnya. Makanya di 2016 gue ngikut lagi karena penasaran. Masih ada rasa iri itu. Masa gue nggak bisa sih ngalahin junior gue lah intinya kayak gitu. 2016 gagal lagi sampai akhirnya yang ngebuat pikiran gue berubah itu gara-gara lu kalau inget 2016 atau 17 gitu ada stand up comedy show judulnya Religion Issues. Tahu. Ya, jadi di show itu ada 6 komik yang tampil mewakili 6 agama yang berbeda gitu. Nah, salah satunya gua dan bisa dibilang salah satu penampil yang cukup oke lah malam itu. Nah, dari situ gue mulai sadar kayaknya bahwa TV bukan mainan gua. Gue baru tahu di panggung Religion Issues itu baru tahu bahwa stand up itu bisa sedalam ini ngomonginnya gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya kayak nggak ramah untuk TV, tapi itu bisa disampaikan dengan komedi gitu. Jadi makanya di situ udah mulai kayak berdamai bahwa oh ya udah emang bukan rezeki gue di TV juga kayaknya. Jadinya udah habis dari situ udah berdamai. Jadi mereka mau tampil di mana-mana, job di mana-mana, jadi gue udah ya udah emang rezeki mereka aja gitu. Udah biasa aja menyikapinya. Tapi kalau dilihat dari materi stand up yang lu punya dan gue pernah dengar, itu sebenarnya materi itu tuh sangat ramah terhadap TV. Sangat ramah. Benar gua. Apa ramah? Lu jarang untuk bahas blue, jarang bahas tentang hal. Lu tuh rata-rata isu-isu yang diangkat adalah isu-isu yang sebenarnya kalau dimasukin ke TV pun masih layak untuk dikonsumsi oleh publik gitu. Beberapa, tapi kayaknya ada beberapa yang nggak aman juga tuh kayaknya. Atau ketakutan gua doang itu kali ya? Kekhawatiran lu doang. Iya, mungkin. Iya. Nah, lu kan menyimpulkan bahwa sebenarnya kayaknya gua nggak cocok di TV setelah lu melewati berapa lama proses itu? Ya itu dari 2012 awal stand up kan udah sempet masuk TV tuh tapping Metro TV. Iya, Metro TV. Iya, beberapa kali, 2-3 kali lah gitu. Nah, setelah itu nyoba Suci 3 gagal. Suci 4 nggak nyoba karena ada kerja kantoran. Suci 5 nyoba lagi 2 kali audisi, dua-duanya di-cut. Suci 6 nyoba lagi, gagal lagi. Ya itu dari awal stand up sampai 2016 itu berarti terakhir. Kalau seandainya ada kesempatan Suci 10, mau nggak lu ikutan? Pertanyaan jujur nih. Jawaban jujur? Iya. Mau, tapi gue nggak mau audisi. Oke. Sebenarnya ya kan sebenarnya banyak. Gini dah. Kalau lu tetap audisi tanpa ngantri kayak gua, kayak jalur gua. Nah, gua tuh nggak yakin di audisinya, Ler. Tapi ketika gua
ya maksudnya kan gue udah ngikutin Suci dari Suci 1 nonton lah, penonton segala macam, Suci 5 terlebih lagi kan gue sering datang ke tapingnya karena banyak anak-anak. Jadi gue udah keraba nih di dalamnya kayak gimana. Kayaknya di pikiran gue sih kayaknya yakin akan bisa bertahan di dalam kompetisinya. Tapi gue di otak gue nggak yakin bisa ngelewati tahap audisinya karena ya mungkin tercampur rasa trauma itu udah 3 kali gagal gitu kayaknya. Kayaknya ya karena ke arah sana gitu, makanya kalau ditanya tertarik atau enggak ya tertarik, tapi kayaknya nggak tahu juga sih, enggak deh kayaknya. Gimana sih lu tadi mau katanya, sekarang enggak? Iya mesti mikir-mikir juga gitu. Gue nggak bisa jawab ini sekarang sih. Gua tungguin. Kan jadi beban di gua anjir. Ditungguin. Ya itu mungkin Suci 10 enggak deh kayaknya. 11 oke. Bisa jadi lah. Gue suka angka ganjil soalnya. Enggak, berarti emang lu memang udah memutuskan kayaknya gue udah bukan TV mainan gue. Iya. Terbukti kan lu membuat sebuah karya spesial show berkali-kali. Ada UMA yang pertama, yang kedua ada Alinea. Lu bisa hidup dari kedua karya tersebut. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya TV menolak lu tuh alasannya salah gitu, harusnya ya. Enggak juga, enggak salah sih menurut. Ya itu enggak. Ya kan TV enggak menafik lah butuh ini, maksudnya exposure, daya jual. Nah, hal itu yang mereka nggak dapat dari gua gitu kayaknya ya. Jadinya ya udah sama-sama, ya udah mereka kayaknya nggak butuh gua. Lu pun tidak begitu tertarik. Cuma kan mereka nggak butuh. Iya sih benar. Kan yang penting dari merekanya dulu. Iya, supaya demand-nya nggak jalan ya. Iya. Gua mah butuh aja lah. Nggak, seandainya kan lu masuk Suci, lu masuk sebuah kompetisi stand up, mungkin nggak ada Alinea atau UMI. Mungkin banget malah. Tuh. Iya. Setuju gua. Karena nggak tahu juga ya. Nah, mungkin ini ketakutan yang ada di kepala gua doang ya, Ler ya. Yang mungkin belum tentu terjadi. Tapi gua tuh ketika terlebih udah jalanin special show kan UMI 2018. Berarti kan itu kayaknya sebelum Suci 8 atau sudah Suci 8 ya. Nah pokoknya gue tuh nggak mau ikut Suci itu gara-gara ada perdebatan di kepala gue, anjing lu udah senior, kalau lu nggak lolos audisi pasti malu sama junior lu gitu. Pasti. Nah itu kayaknya ketakutan itu yang ngebuat gue nggak ikut audisi. Suci 8 enggak, Suci 9 enggak. Kayaknya ke arah sana deh. Karena trauma ya udah berdamai, cuma kan di kepala gue tuh masih terlukis jelas Suci 5 di cut-nya gimana gitu. Jadi masuk ruang audisi itu kayak takut gue. Iya. Kok lu nggak pakai Yuket? Karena gue ini nonton YouTube-nya Soleh. Ya, Kata Kang Soleh, skill interview tertinggi itu ketika kita tidak menggunakan pointer atau pemandu pertanyaan. Jadi gue akan menanyakan hal dari jawaban narasumber. Oke. Gitu. Nice. Nah, gimana rasanya ketika lu menjadi seorang Chinese yang berbeda dengan Chinese lainnya? Orang-orang Chinese lainnya tuh berusaha, berniaga, pembisnis segala macem. Lu stand up komedian di mata keluarga lu. Sempat ditentang lah. Pasti. Istilahnya. Ya intinya mereka tuh takut. Sebenarnya mungkin nggak masalah mas stand upnya mereka. Ketakutan mereka tuh adalah ketika gue salah ngomong di stand up, karena itu kan kemungkinan besar terjadi untuk stand up comedian salah ngomong gitu, sehingga itu yang akan membuat mereka ya berurusan dengan instansi lah gitu ya. Nah nyokap gue tuh lebih takut gue ke arah sana gitu, makanya awal-awal tuh ditentangnya itu dia
ya jangan stand up lah, ngapain lu ikut gitu-gituan gitu. Bukan ditawarin sih, maksudnya udah diplot untuk balik kampung nerusin toko mereka. Nah cuma guanya yang nggak mau gitu, bukan nggak mau sih, belum mau lah untuk sekarang karena masih pengen nyoba berkarir dulu gitu Ler. Ya sempat ditentang, yaitu dia awal-awal ditentang banget, tapi lama-kelamaan lebih ke ngingetin aja, lu kalau bisa ya stand up ya tetap stand up, cuma jangan nyentuh ranah-ranah politik berbahaya. atau agama lah yang berbahaya gitu, jangan lah Win, kalau bisa deh gitu. Sama ya bisa dibilang di keluarga gua tuh gua doang yang paling Beda. iya keluar jalur sendiri gitu stand up. Bokap nyokap dagang, kakak gua kerja kantoran, yang cewek juga kerja kantoran, kakak yang cewek ya. Ya gua doang yang ya freelance hitungannya, stand up comedian freelance gitu. Tapi ya tetap ya itu dia tetap berjalan karena emang suka aja, karena lu ngerasa nggak tongkrongan stand up itu candu anjing. Candu. Iyalah happy ketawa-tawa tuh kayak nggak ada beban hidup. Tapi pas pulang ke rumah mikir anjing gua nggak ngapa-ngapain tadi, cuma nongkrong doang. Iya benar. Tapi gue happy dan itu berulang setiap malam. Tongkrongan stand up itu awalnya candu, lama-lama canda. Anjay. Erwin Wu 2021. Kan lu yang ngomong. Oh iya ya. Dani Beler 2021. By Erwin sama dan ada dan Erwin. Gue orangnya nggak mau sendirian kok. Itu gitu yang kan. paling beda karena gue sempet nyoba usaha kan gagal semua gitu. Gue es krim gue gagal, habis berapa belas juta gitu rugi gue. Pisang nugget kalau lo tahu, stalo banana, stalo es krim, gagal juga. Sempet nyoba masak sendiri buat puding untuk dijual, gagal. Pengen nyoba jual pempek, ngadon sendiri karena itu makanan khas gue, kayaknya bisa nih dijual, ternyata gagal juga. Jadi ya udah kayaknya gue nggak ada bakat ke arah sini deh. Gue suka masak, nggak suka banget gitu istilahnya, kayak kalau disuruh bikin makanan apa gitu kayaknya bisa nih gitu, nyampur-nyampurnya segala macam, tapi nggak bisa jualan. Makanya bingung gue. Apa bedanya di stand up? Lu bisa membuat materi tapi lu harus memasarkan karya lu. Kan masih nggak bisa gue. Itu buktinya lu bisa hidup di 2 spesial lu, WMI dan Alinea. Berarti kan lu ngerti sebenarnya cara pemasarannya. Nggak ngerti lah. Kalau lu nanya ngerti atau enggak, gue nggak tahu. Tapi tiap bulan ada aja yang. Nah, gitu ada. Berarti lu ngerti. Nggak tahu. Ya kan orang yang beli. Iya, orang yang beli. Tapi kan kalau lu tidak memasarkan produk lu, artinya nggak akan ada orang yang beli. Dengan lu memasarkan produk di marketplace A, B, dan C, artinya lu paham bahwa pasar lu di situ. Nah, kayaknya itu karena faktor comikanya Ler. Bukan, gue merasa sih bukan di guanya, karena kan followers gue yang nggak nambah-nambah udah berapa tahun, di angka 3.000. Ya, gue setiap seminggu sekali itu pasti adalah promo di Instagram gitu. Ya cuma kan 3.000 orang ini terus, ya masa ada aja yang beli dari mereka gitu. Kayaknya bukan dari lingkup 3.000 orang ini, 3.000 followers ini kayaknya gue ngerasain. Jadi emang karena faktor eksternal di Comika ID-nya kan biasa kan ada apa? Recommended for you kayak gitu-gitu. Betul. Ditambah lu promonya kenceng-kencengan kali ya. Promo kenceng-kencengan gimana? Ya promo di awal tuh udah memperkenalkan ngebasnya udah maksimal kali ya. Oh iya mungkin ya. Itu yang bikin itu. Nah tapi kalau lu nanya ngerti atau enggak cara memasarkan, enggak, gue enggak ngerti lah. Nah kalau misalkan ini kok apa tuh? Ini terakhir nih. Ketika lu udah membuktikan, orang tua lu tahu nggak lu nulis skrip film atau lu jadi stand up comedian, pernah nonton, nyokap lu pernah nonton karya lu atau elunya sendiri? Tahu dari mana dia? Tahu dari mana maksudnya? Tahu dari mana lu berkecimpung di dunia seperti ini? Ngomong. Gue ngomong. Oh lu ngomong. Gue stand up. Oh. Mana buktinya? Nah kan awal-awal masuk Metro TV itu, jadi mereka tahu, mereka nonton di Metro TV saat itu. Nah cuma kayak special show gue 2 kali
bokap nyokap belum pernah nonton, karena emang di kampung juga Ler. Jadinya nggak nonton gitu. Tapi yang terakhir ada kakak gue yang cewek datang nonton sempetin gitu. Sama film sih kan yang baru tayang kan Sabar Ini Ujian di Disney Plus. Gue sih ngasih tahu ke mereka, ke grup keluarga, ini film pertama yang gue tulis, udah tayang nih di sini kalau mau nonton. Nah kayaknya karena mereka di kampung gaptek, bukan gaptek juga sih, kayaknya nggak paham mungkin cara regis, cara daftar aplikasi online gitu, jadinya nggak nonton. Tapi tahu kabarnya. Iya tuh gue infoin, gue nulis ini, gue stand up di sini gitu. Dan nggak jadi masalah bagaimana? Enggak. Ya. Lu Ya tetap mereka sih pengennya gue pulang kampung nerusin toko, cuma ya sama-sama lagi berjuang. Iya gitu. Merekanya ya dari merekanya hati mereka mah pengennya gue pulang kampung nerusin toko. Berarti lu sepakat nggak sebenarnya hanya butuh pembuktian untuk orang tua yakin sama apa yang kita tekuni? Itu yang masih proses menurut gue berjalan ke orang tua gue ya untuk pembuktian itu, karena gue ngerasanya di titik sekarang gue belum bisa ngebuktiin ke mereka gitu kan. Jadinya kayak ya masih dalam proses intinya. Betul. Karena ini kesalahan gue juga ya, kesalahan gue tuh kan stand up dari 2012 lah. Gue tuh baru mulai fokus kerja tuh 2018. Jadi selama 2012 sampai 2016 tuh yang benar-benar cuma fun, gak mikirin masa depan gitu. Jadinya kayak oh yaudah job sebulan sekali 1 juta 2 juta, yaudah happy nih, asal bisa makan, bisa nongkrong sama anak-anak, happy gitu. Nah itu gue lakukan dari 2012 sampai 16, berarti 4 tahunan ya. 4 tahunan yang gak ada target di hidup gue. Jadinya pas 2018 baru sadar kayak anjir hidup gue mau dibawa kemana gini. Udah 2018 berarti 6 tahun stand up tapi gue gak ada pencapaian. Gue ngotot ke orang tua gue bahwa pengen hidup dari kesenian ini, merekanya pengen gue jaga toko tapi gue pengen di sini, tapi gue nggak ada bisa buktiin bahwa gue bisa hidup di sini. Nah nyesalnya di situ, kenapa nggak dari awal-awal gue rajin gitu. Jadinya ketambah umur juga sekarang 2018 tuh berarti umur gue 29 sampai sekarang 32. Jadinya kayak ngerasa capek aja, tapi ya udah mau nggak mau gue harus balas dendam 6 tahun gue yang sia-sia gitu. Jadinya sekarang tuh gencer kemana-mana gitu, kayak sebenarnya capek, cuma ya mau gimana lagi aja. Kalau nggak sekarang makin tua makin ringkih badan, nggak kuat Benar gitu. Nyeselnya sih di situ sih, kenapa gue nggak serajin sekarang dulu. Betul. Gue juga ngerasain apa yang lu rasain. Orang tua pengennya gue menjadi A, tapi gue belum bisa membuktikan bahwa di titik ini tuh gue bisa menghasilkan. Sebenarnya sama. Gue waktu itu kan ngobrol sama Ence Bagus, ngomong, dia ngasih petua gitu. Orang tua butuh pembuktian, bukan hanya sekedar kepuasan batin kita, tapi bentuk material juga. Nah, tapi nyokap gue nggak bentuk material, karena secara material mereka di atas gue lah. Jadinya ya itu makanya gue bilang agak susah ngebuktiin, karena ya kayak teman-teman gue mungkin ada cerita lah gitu, pembuktian kayak dari job stand up disisihkan sebagian buat orang tua gitu, berapa juta. Nah, gue nggak bisa ngelakuin itu karena secara material duit nyokap udah banyak. Iya. Iya. Jadinya kayak aduh gimana nih cara buktiinnya gitu. Ini kan kalau kata Ence Bagus ya, ketenangan orang tua ketika dia tidak khawatir anaknya tidak bisa makan. Udah hilang tuh khawatirnya ketika kita bisa membuktikan itu. Nah tapi ya gue setuju itu, cuma kayaknya nyokap gue agak spesial deh. Jadinya lebih ke, nah gue nggak tahu dia akan mikir ke arah sana atau enggak, tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya akan. Ya mungkin enggak sekarang ya, mungkin. Iya, bisa aja. Nah makanya gue tuh ya makanya dibilang tadi adalah lagi proses, ya itu dia, karena
ya satu proses gue berjuang untuk berkarir, dua proses gue juga untuk nyari nih pembuktian seperti apa yang bisa gue kasih ke mereka bahwa gue bisa hidup dari sini gitu. Betul sekali. Jadi ya itu dia dua itu. Kita doakan saja semoga Erwin Wu bisa menjadi seseorang di tahun yang akan datang. Amin. Kita juga berdua sih lagi sama-sama berdua. Amin. Kenapa orang tua seperti itu? Enggak lah, tapi gue ngerasa ini masih lanjut. Masih lanjut. Apa ya? Gue tuh ngerasa hidup gue jadi lebih enak ya. Sekarang ini ya, di luar gue yang semangat kerja, ada faktor yang bisa entah dipercaya atau enggak, faktor berbagi dan faktor doa orang tua kayaknya ngaruh lah. Sangat ngaruh kok. Gue tuh kayak kan lumayan sering gue kayak ngadain keliling bagi-bagi nasi dulu sebelum pandemi, bagi-bagi takjil pas bulan puasa. Jadi gue ngerasa tuh kayak lebih tenang ngejalanin hidup, dan kadang tuh ada aja balasan bentuk rezeki gitu lah. Sama doa dari orang tua tuh, gue tuh kan dari kecil bisa dibilang nggak dekat sama keluarga. Karena gue dari kecil lebih banyak diurus sama almarhumah nenek gue, karena nyokap bokap gue fokus nyari duit di toko. Jadinya kurang dekat emang dari kecil, ngobrol pun enggak, cerita gue ada masalah ini sama sekali belum pernah untuk cerita, misal sesimpel kayak, "Mang, aku lagi dekat sama cewek ini nih, gini, nggak pernah sama sekali." Nah jadinya baru kayak 1-2 tahun belakangan ini gue udah mulai cerita kayak, "Ma, besok ada meeting nih sama ini, nulis ini, doain ya lancar gitu-gitu." Jadinya kayak ada faktor dari luar lah yang kayak entah suges doang atau apa juga, jadinya ngaruh ke kerjaan jadi lancar segala macam gitu. Bener. Itu juga. Lu walaupun Erwin ini apa? Lu kan tadi bilang lu sering bagi-bagi takjil. Sebenarnya nggak sering juga ya, tapi pernah. Selalu ada di kepala gue untuk mencetuskan ide itu ke anak-anak gitu. Ya, biasanya gue yang gerakin, ayo patungan, duitnya kirim ke gue lempar ke siapa untuk beliin gini gitu. Betul, karena kan kebaikan kan nggak kenal agama. Oh iya benar. Enggak sih, sebenarnya lebih ke suka di bidang sosial juga lihat gitu kan, itu kan bidang sosial gitu, jadinya lebih ke ya udah seneng aja ngelakuinnya, jadi nggak mikir yang sampai ke situ. Iya gitu, jadinya lebih ya udah jalan aja karena suka gitu. Iya. Berarti jiwa sosialnya sangat tinggi. Enggak juga sih sebenarnya. Buat teman-teman semua yang pengen dengar cerita lengkap dari perjalanan hidup atau karir seorang Erwin Wu, ini bisa disaksikan di digital download yang dijual di comika.id berjudul QMI yang pertama, dan yang kedua Alinea. Dan ada bundlingnya. Dan ada bundling. Lo kalau misalkan beli berapa ratus ribu itu udah dapat 2 digital download. Ya. Ini tayang kapan? Malam ini juga. Gimana, kaget nggak lo? Kaget sih. Seneng gue. Lu nggak ada stok sih? Hah? Nggak ada stok. Ada gue stok kemarin. Nggak, kalau ini tayang dalam mungkin 1-2 hari ini atau minggu ini, gue sekalian mau promo untuk bulan ini. Penjualan digital download dari tanggal 8 April sampai 30 April, digital download gua dan digital download Arif Brata, semua keuntungannya mau disumbangin ke teman-teman di NTT. Luar biasa. Jadinya semua penjualan bulan ini akan membantu teman-teman yang terdampak bencana di NTT sana. Luar biasa, sungguh mulia sekali. Sama Arif Brata punya. Arif Brata, sungguh mulia sekali. Arif Brata. Buat teman-teman semua, untuk membantu kawan-kawan kita, saudara kita di NTT, silahkan beli digital download Alinea ya. Alinea dan HMI dan juga Mahabharata. Itu nanti berapa persen dari pemasukan itu akan disumbang semua? Kan ada pembagian ke comikanya, nggak tahu. Tapi kayaknya pembagian ke komiknya doang deh. Oke. Berarti tapi semua keuntungan keuntungan Brata akan diserahkan ke NTT. Luar biasa. Semoga lewat video ini banyak yang beli digital download Alinea dan juga Mahabharata. Gimana cara kita bisa membantu?
karena di sana nggak bisa kan kalau kesana langsung. Iya. Ya mungkin dengan cara-cara seperti ini. Benar sekali. Terima kasih banyak Erwin Wu. Terima kasih Sukses Denny selalu. Daniel. Amin. Lu juga sukses. Amin, mudah-mudahan ya kita sama-sama sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.